Assalamualaikum Pak Sumardi. Salam. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Mau mohon izin kepada Bapak Sumardi untuk hari ini saya ada tugas mewawancarai Bapak sebagai seorang pemimpin yang ada di SDN 1 Gajah. Saya di sini akan melakukan wawancara tentang bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalian bilang siapa? Antara benar dengan benar, antara benar dengan salah. Itu kan bisa kita lihat dalam keseharian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan bagaimana untuk itu kita putuskan supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang kurang pas? Maka menurut saya nih ada beberapa hal. Pertama, kita melakukan atau memutuskan itu bertujuan supaya ada perbaikan. Kemudian menjunjung prinsip kita. Kemudian yang ketiga, kita melakukan hal yang kita lakukan supaya orang lain melakukan. Ini beberapa hal yang menurut saya harus kita lakukan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa hal atau langkah atau prosedur yang harus kita lakukan. Ini saya juga baru cara itu. Begitu sulitnya gitu ternyata apa itu dilema etika dengan apa itu rujukan moral itu ternyata sulit banget ya di dalam penerapan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Kita harus melihat secara makro atau secara global ya. Misalnya untuk atau bermanfaat secara umum, kemudian bermanfaat jangka panjang, mengejar peninggalan atau kemajuan zaman, itu menurut saya prinsip ini harus menjadi hal yang mendasar seorang pemimpin ambil keputusan. Selanjutnya Pak Ye, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Keputusan itu tidak membuat semua orang puas, itu pasti. Mau tidak mau kita harus berani ambil risiko. Nah, yang penting demi kebaikan. Saya yakin nanti kalau sudah ada hasilnya, mereka yang mungkin agak hukum, tengah atau lain sebagainya yang dari awal mungkin nggak respon, setelah itu benar, oh kalau mereka sudah akan mendukung kita akan jadi keputusan orang. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Dalam ambil keputusan itu sesaat, jadi penuh pertimbangan, penuh pemikiran, mungkin juga apa itu butuh pemikiran yang tenang gitu. Walaupun otoritas itu karena ini sifatnya kan apa itu top down dari atas ke bawah, pimpinan keputusan bahwa harus melaksanakan, tapi kita sebagai pemimpin harus bisa apa itu menjembatani semua apa yang kita putuskan dan kalau bisa jadi
artinya ya punya kalender terjadwal dalam apa itu ambil keputusan terkait dengan biologi. Kalau kesulitan, tantangan pasti ya, itu pasti, tidak mungkin tidak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ini, kadang-kadang kita itu tidak bisa sendiri kan, kita kerja tidak bisa sendiri. Seorang pemimpin pun pasti butuh istilahnya ya apa ya, teman berpikir. Stakeholder itu penting. Stakeholder ya dinas ya mungkin dengan teman sejawat, dengan komite, dengan warga sekitar, gitu, dengan anak buah, dengan senior kita. Yang terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika membuat kita semakin maju. Jadi kematangan tidak serta-merta. Dari seorang guru tidak serta-merta setahun 2 tahun matang dari itu. Maka banyak sekali yang harus menempa dia. Sehingga insya Allah kalau dia mampu menghadapi itu, mungkin jadi guru yang matang, guru yang mumpuni, sampai itu mampu menghadapi tantangan cepat. Ini zaman yang semakin maju, teknologi beragam ini bahwa risiko itu pasti ada. Apapun yang kita ambil itu pasti. Jadi inilah yang menurut kita benar dan menurut orang banyak itu. Coba. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Ini mungkin apa yang saya sampaikan juga tidak 100% benar dan tidak 100% bisa kita. Tapi minimal memberikan gambaran agar dengan bahwa seorang guru adalah orang juga yang mana mungkin tidak hanya sekolah, tidak hanya dinas, itu pun juga memiliki belajar itu karena makanan dan oke ya jangan menyerah dengan situasi seperti oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fani. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini Bu, saya calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Hari ini mendapat tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini saya ingin belajar kepada Bu Yatmi tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, gitu Bu. Apakah Bu Yatmi bersedia berbagi pengalaman dengan saya? Wah, itu tentu bisa, Bu. Saya akan berbagi pengalaman kepada siapapun, Bu Fani. Tentunya menjadi kepala sekolah itu tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan keputusan itu dengan matang dan benar, serta bermanfaat untuk orang lain. Iya Bu, kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah mengalami kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Tentu Bu Fani, tentu itu. Karena saya merasa bingung ketika saya berhadapan dengan peristiwa yang dimana saya harus mengambil jalan tengahnya. Apalagi keputusan yang dua-duanya mereka anggap benar. Namun saya harus memilih salah satunya. Iya, pasti kita sebagai manusia itu juga kadang-kala merasa khawatir ya Bu. Bagaimana jika kita itu mengambil keputusan itu kita khawatir tentang apakah itu akan merugikan salah satu pihak ya Bu ya. Itu benar Bu Fani. Yang menjadikan saya kendala saat mengambil keputusan, tentunya saya harus memikirkan secara matang dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan
yang baik. Lalu bagaimana dengan cara ibu sehingga mendapatkan keputusan yang final, Bu? Sebelumnya saya mengambil keputusan tersebut, saya harus melihat permasalahan itu kepada beberapa prinsip. Keputusan saya harus sesuai dengan aturan sekolah dan juga bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain. Ya, jadi ibu yang ini sudah berpikir dulu ya Bu tentang bagaimana resiko, bagaimana dampak yang menjadi keputusan yang telah diambil itu tadi ya Bu. Lalu apakah ibu yang ini juga musyawarah terlebih dahulu dengan berbagai rekan sesama pihak sekolah? Itu jelas, karena akan berdampak bagi sekolah yang akan saya pimpin. Jika saya tidak bertindak baik, maka guru yang ada di sekolah saya juga tidak akan nyaman dengan keputusan yang saya buat. Nah, kenyamanan itu juga penting, Bu. Kalau saya mengambil keputusan salah, berarti saya yakin mereka juga akan mengikuti dengan keputusan dan alasan serta keputusan yang sepihak tadi, sehingga saya harus kembali, saya harus bersikap adil dan bijaksana serta membuat hati mereka di setiap penghuni sekolah itu menjadi nyaman dengan apa yang telah saya musyawarahkan tadi. Ya, jadi ibu lebih memikirkan jangka panjang ya Bu, resikonya setelah mengambil keputusan itu ya Bu. Lalu apakah Bu Yatmi pernah memiliki ide yang tak terduga saat mengambil keputusan itu terjadi, Bu? Wah, tentu saja pernah ada rasa kecewanya, Bu, karena ide yang lebih praktis muncul itu belakangan setelah saya sudah mengambil keputusan. Mohon maaf. Lalu berarti sangat menarik ya Bu. Lalu Bu Yatmi mengapa ibu tidak memikirkan memakai itu pada saat itu, ide itu? Lalu apakah Bu Yatmi mengambil keputusan itu pada saat itu juga? Ya, karena situasi itu, Bu Fani, saya mengambil keputusannya tergesa-gesa. Seharusnya saya tidak menginginkan itu, tapi tidak masalah. Keputusan saya tidak merugikan orang lain dan sudah diterima dengan baik. Itulah yang menjadi pembelajaran buat saya, Bu. Jika bertindak tidak boleh terburu-buru. Itu pun keputusan cepat kalau tepat. Kalau tidak tepat, bagaimana itu, Bu Fani? Nah, itulah yang harus perlu kita pertimbangkan dan hati-hati di saat kita memutuskan suatu masalah. Berarti alhamdulillah ya Bu, tidak merugikan salah satu pihak ya Bu. Semoga dengan pengalaman yang Bu Yatmi bagi dengan saya bisa belajar dari Bu Yatmi bagaimana cara mengambil keputusan yang baik ya Bu. Baik Bu Fani, semoga kita semua bisa menjadi guru yang amanah, bertanggung jawab, bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Yatmi atas waktunya dan pengalaman yang sudah diberikan kepada saya. Semoga hal ini menjadi suatu pelajaran yang baik buat saya ketika saya akan mengambil sebuah keputusan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kita tak mampu sendiri.